Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ahli, ya bunaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku Wahdatul Ummah sampai ke bab yang ketiga, wajibnya menetapi jamaah. Ya, kemarin sudah kita bacakan ayatnya. Yang pertama kemarin surat Al-Imran ayat yang ke-103, terus surat kemarin dalam hadis, terus sekarang surat Al-Anfal juga sudah ya. Al-Anfal sudah. Setelah itu surat Asy-Syura ayat yang ke-13 sudah. Terus kemarin yang terakhir ini hadis tafsir perkataan dari Ibnu Katsir, kalau nggak salah yang terakhir ini. Ya, yaitu Ibnu Katsir berkata bahwasanya tegakkanlah oleh kalian din al-Islam ini dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Maksudnya adalah Allah Ta'ala memerintahkan seluruh nabi, ya, semoga salawat serta salam tercurah atas mereka, yaitu agar bersatu dan berjamaah. Allah melarang mereka dari perpecahan dan perselisihan. Salah yang terakhir ini. Sekarang yang ke-21. Yang ke-21 kita bacakan hadisnya. Hadis yang ke-21 dari bab yang ketiga tadi. Ya. An-Nafi' qala ja'a Abdullah ibn Umar ila Abdullah ibn Muti' hina kana min amril harratin makana zamana Yazid ibn Muawiyah faqala idrahu li abi Abdurrahman wisadatan faqala inni lam atika la ajlisa ataituka la uhadisaka hadisan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Yang artinya dari Nafi' dia berkata, Abdullah bin Umar menemui Abdullah bin Muti ketika peristiwa Harrah terjadi di masa Yazid
bin Muawiyah. Lalu dia, Abdullah bin Muti, berkata, berikanlah sebuah bantal untuk Abi Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Umar. Lalu Abdullah Ibnu Umar berkata, aku tidak datang kepadamu untuk duduk, namun aku mendatangimu untuk menceritakan suatu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, niscaya dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak mempunyai hujah. Dan barang siapa yang mati sedang tidak ada baiat pada tengkuknya, maka dia mati secara jahiliyah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dalam kitab sahihnya. Lafaz ini miliknya dan Ibnu Hibban. Ya. Ini hadis yang ke-21. Ya. Jadi dari Nafi', dia pernah datang kepada Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Muti ketika kana, yaitu dari Amrin, yaitu peristiwa atau peristiwa Al-Harrah. Ya. Maka nazamanu Yazid bin Muawiyah faqala, maka berkata, atrohu ila bi Abdurrahman, ya sediakan untuk Abdurrahman, ya wasa'datan, bantal. Faqala, maka dia berkata, inilam atika, sesungguhnya aku tidaklah datang kepada kamu li ajlis, untuk duduk. Ataituka, aku datang kepada kamu li uhidisaka hadisan, ya untuk menceritakan kepada kamu hadisan, hadis yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sami itu, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, beliau bersabda. Jadi ini sabdanya Rasulullah apa? Ini, man khala ayadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan yadan, tangan, melepaskan satu tangan, min ta'atin, dari ketaatan. Maksudnya yadan itu apa? Bai'ah. Barang siapa yang melepaskan bai'at min ta'atin, dari ketaatan, laki Allah, ya sungguh dia akan berjumpa kepada Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la hujata, tidak ada hujah baginya. Waman mata, dan barang siapa yang mati, walaisa, dan tidak ada fi unukihi, pada lehernya itu bai'atun, bai'at, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Muslim, dan dalam kitab yang sahihnya. Ya, ini masih hadis yang ke-21. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-22. An Zakaria bin Salamin yuhaddisu an abihi an rajulin qala intahaitu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul ayyuhan nasu alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata, ayyuhan nasu alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata salasa mirar, yang artinya, dari Zakaria bin Salam, dari bapaknya, dari seseorang, dia berkata, aku sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang bersabda,
Wahai para manusia, kalian wajib berjamaah dan hindarilah perpecahan. Wahai para manusia, kalian wajib berjamaah dan hindarilah perpecahan. Beliau mengucapkannya 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi ini masih berkenaan dengan apa tadi? Bab yang ketiga tadi, bab wajibnya melazimi jamaah, ya. Jadi kalau kita nanti sudah tahu jamaah, ya, jamaah al-Islam, ya, maka kita wajib untuk bersama mereka, wajib untuk berjamaah. Dan kalau sudah berjamaah dianjurkan untuk diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghindari perpecahan, ya, karena hari ini banyak sekali, ya, umat Islam yang hari ini berpecah belah antara muslim satu dengan muslim yang lainnya, padahal sebenarnya berjamaah itu ya hanya satu, siapa? Al-Islam. Maka perintahnya Rasulullah SAW pada hadis ini, hadis yang ke-22, ya, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi ini perintah kepada manusia. Ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum bil jamaah, tetapilah oleh kalian bil jamaah, yaitu jamaah, ya, atau di situ alaikum, ya, diartikan tetapilah oleh kalian bil jamaah, atau di artinya tadi di situ disebutkan apa? Wajibnya untuk berjamaah. Wa ayyakum wal furqah, dan hindarilah, nah di sini wa iyyakum, dan jagalah oleh kalian jamaah tadi, wal furqah, dan hindari dari furqah, perpecahan, ya. Jadi ini perintahnya Rasulullah SAW, ya. Ini Rasulullah malah bersabdanya kepada nas, manusia, ya, wahai manusia, tetapilah oleh kalian berjamaah, dan jagalah oleh kalian dari perpecahan, atau hindari oleh kalian dari perpecahan. Terus diulang lagi oleh Rasulullah, ayyuhan nas, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, ya, wahai manusia, tetapilah jamaah dan jagalah oleh kalian dari perpecahan. Beliau mengulang-ulang sampai 3 kali, ya. Jadi kita berusaha hari ini di dalam rumah tangga kita, mulai kita tanamkan, ya, wajib berjamaah di dalam rumah, ya. Kalau kita diawali dari rumah itu saling berjamaah, ya, menetapi jamaahnya kaum muslimin, jamaatul muslimin, ya, nanti akan bergabung dengan jamaah muslim yang lainnya, ya, rumahnya yang satu ini muslim, ya, berjamaah, setelah itu bergabung dengan keluarga muslim yang lainnya, sampai nanti berkumpulnya atau berjamaahnya kaum muslimin, ya. Nih, mulane kita diperintahkan oleh Rasulullah atau diseru oleh Rasulullah SAW, ya, untuk menghindari perpecahan, ya, wa iyyakum wal furqah, ya, hindarilah perpecahan, perselisihan, itu harus kita hindari. Mulane kita itu dalam rumah tangga itu jangan sampai kita itu ada masalah kecil berpecah, ya, masalah yang sepele menjadi perpecahan, ya. Padahal kita kalau ada perselisihan itu disuruh untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita itu sudah ditunjukkan Al-Quran dan Sunnahnya, ya wajib bagi kita itu mentaatinya, ya, meskipun kadang-kadang hati kita belum menerima. Ya, kalau
sudah diterangkan dari Al-Quran dan Sunnah, maka wajib bagi kita itu untuk mentaatinya. Sekarang hadis yang ke-23. Ani bani Umar qala khatabana Umaru bil Jabiyah faqala ya ayuhan nas inni kumtu fikum kama qami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fina faqala usikum bi ashabi summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum summa yafshul kadhibu hatta yahlifar rajulu wala yustahlafu wa yashhada syahidu wala yustashhadu ala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa kana salisahuma syaitanu alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnain ab'adu man arada buhatal jannati falyalzamil jamaah man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Yang artinya dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar pernah menceramahi kami di Jabiyah. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku berdiri di antara kalian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya berbuat baik kepada para sahabat. Saya ulangi. Mana tadi? Aku wasiatkan kepada kalian supaya berbuat baik kepada para sahabat-sahabatku, orang-orang generasi sesudah mereka dan generasi sesudah mereka lagi. Kemudian merajalelalah kedustaan sehingga seorang bersumpah padahal dia tidak dimintai bersumpah. Dia bersaksi padahal tidak dimintai untuk bersaksi. Ketahuilah, tidaklah benar-benar seorang laki-laki menyepi dengan seorang perempuan, melainkan setanlah yang ketiganya. Kalian harus berjamaah dan janganlah berpecah belah, karena sesungguhnya setan itu menyertai orang yang bersendiri dan ia lebih jauh dari dua orang. Barang siapa menghendaki masuk ke jannah, hendaklah dia menetapi jamaah. Siapa yang kebaikannya membuatnya senang dan kejelekannya menyusahkannya, maka itulah orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, lafaz ini miliknya, dan Al-Hakim Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih gharib. Al-Hakim mengatakan ini adalah hadis sahih memenuhi syarat Syaikhaini, dan Az-Zahabi menyetujuinya. Ya. Jadi ini masih bab tentang kita diperintahkan untuk melazimi jamaah, ya. Oleh di sini tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, yang tadi usikum bi ashabihi, ya, aku wasiatkan kepada kalian bi ashabihi, dengan sahabatku, ya. Setelah itu kemudian summalladzi yalunahum, kemudian orang-orang yang mengelilingi mereka, mengelilingi sahabatnya. Summalladzi yalunahum,
kemudian orang-orang yang mengelilingi mereka, berarti mengelilingi mereka itu tabi'in. Summa yafsul kadziba, ya, kemudian tersiarlah al-kadziba, kedustaan, kebohongan. Jadi setelah 3 generasi ya, sahabat, terus tabi'in, terus tabi'ut tabi'in. Nah, setelah itu kata Rasulullah, summa yafsul kadziba, kemudian tersiarlah kebohongan atau kedustaan hingga yahlifar rajulu, ya, bersumpah, ada seorang laki-laki yang bersumpah wala yuhtahlafa, ya, padahal tidaklah mereka dimintai untuk bersumpah. Jadi kedustaan itu nanti munculnya ini, ya, ada seorang laki-laki yang bersumpah padahal tidaklah dia diminta untuk bersumpah. Ya, hari ini sudah kejadian ya, banyak sekali orang-orang yang mereka bersumpah padahal mereka tidak dimintai sumpah. Ya, ini di persidangan itu banyak sekali orang yang berani bersumpah padahal dia itu tidak dimintai untuk disumpah. Terus wayas hada syahidu wala yastashhada, ya, dan ada orang yang dia itu bersaksi, wayas hada syahida, ya, ada orang yang bersaksi tadi apa? Ya, ada yang dia itu bersaksi padahal tidak dimintai untuk bersaksi. Ya, hari ini juga banyak dia itu bersaksi padahal tidak dimintai untuk bersaksi. Jadi dia menyaksikan, dia itu dijadikan dia itu bersaksi padahal tidak dimintai untuk bersaksi. Ya, dia mengatakan saya tuh mengetahui ini padahal dia tidak mengetahui. Ya, jadi kebohongan itu hari ini sudah banyak terjadi. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah tidaklah benar-benar seorang laki-laki menyepi dengan seorang perempuan, melainkan syaitanlah yang ketiganya. Jadi ini Rasulullah SAW juga menasihati, ya, kepada kita semuanya, ya, janganlah kalian itu menyendiri, ya, jangan Rasulullah mengatakan, ketahuilah tidaklah benar-benar seorang laki-laki menyepi dengan seorang perempuan, melainkan setanlah yang ketiganya. Jadi kalau laki-laki dan perempuan bersendirian, kalau itu bukan mahramnya, ya, maka yang ketiganya itu adalah syaitan. Maka disuruh untuk kita menjauhi dari perbuatan itu. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaikum bil jamaah, ya, maka kalian wajib untuk berjamaah. Alaikum bil jamaah, ya, maka tetapilah oleh kalian, atau wajiblah atas kalian, atau kalian harus bil jamaah, melazimi jamaah. Dan janganlah kalian berpecah belah, ya, yaitu iyakum wal furqah, dan singkirilah oleh kalian dari perpecahan. Jadi enek perselisihan yang disingkiri. Mulanya kalau misalnya kita mengetahui sesama saudara muslim itu berselisih, maka damaikanlah mereka. Ya, saudara-saudara muslim kita itu kalau ada perselisihan, mendamaikan.
ya, mengembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kepada kita, ya, janganlah kalian tuh berpecah belah. Jadi kalau ada perselisihan, segera kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Karena apa? Karena sesungguhnya setan itu menyertai orang-orang yang bersendiri. Jadi wong ki nek dhewe ya, itu akan mudah dia apa? Dikancani karo setan. Dan setan itu lebih jauh dari dua orang. Jadi kalau ada dua orang yang berjamaah, maka setan itu akan lari. Jadi kalau lebih banyak lagi, maka setan akan lebih jauh lagi dari orang-orang yang berjamaah tadi. Maka barang siapa yang menghendaki masuk ke jannah, ya kata Rasulullah SAW pada hadis ini, mana tadi? Man aroda buhatal jannati falyalzamil jamaah. Ya, barang siapa yang ingin atau menghendaki di tengah-tengah jannah, ya, buhah di tengah-tengah jannah, falyalzamil jamaah, maka hendaklah dia melazimi jamaah. Ya, jadi ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, kalau sampean itu ingin mempunyai keinginan, mempunyai kehendak ingin masuk di tengah-tengahnya jannah, ya, kewajiban kita bahwa fal yalzamil jamaah, maka hendaklah melazimi al jamaah. Ya, jadi kalau kita itu dimulai aja dari keluarga kita, ya, di dalam rumah tangga itu harus berjamaah. Kalau ada masalah-masalah kehidupan kita, ya kita kita musyawarahkan di dalam rumah kita, ya. Jadi jamaah itu dari awal, dari satu orang dengan satu orang menjadi dua, ya, misalnya seorang suami istri dulunya sendiri-sendiri, setelah itu berdua, setelah berdua nanti punya anak, ya, setelah punya anak nanti berhubungan dengan saudara muslim yang lainnya, ya, akhirnya bergabung. Nah, itu yang harus kita tetapi, ya, menetapi jamaah, melazimi jamaah. Ya, mulane Rasulullah SAW mengatakan, man aroda buhatal jannati falyalzamil jamaah. Barang siapa yang ingin di tengah-tengahnya jannah, maka hendaklah dia melazimi jamaah. Ya, terus Rasulullah menerangkan kelanjutannya, siapa yang kebaikannya membuatnya senang dan kejelekannya menyusahkan dirinya, maka itulah orang-orang yang beriman. Ya, jadi tandanya orang-orang yang beriman itu apabila ada kebaikan itu menyenangkan dirinya, man syarathul hasanatuhu. Jadi sampean ku nek mengamalkan suatu kebaikan kok seneng, ya, terus nek melakukan kejelekan kok menyusahkan diri kalian, maka Rasulullah SAW mengatakan fadzalikal mu'min, maka demikian itulah orang mukmin atau orang yang beriman. Ya, jadi orang yang beriman itu cirinya apa? Nek dia melakukan kebaikan itu dirinya senang, ya, tetapi kalau dia melakukan kejelekan maka dia menyusahkan dirinya, ya, akhirnya dirinya menjadi merasa bersalah, oh saya berbuat kejelekan inilah. Mulanya Rasulullah mengatakan itulah tanda-tandanya orang yang beriman.
Hadis yang selanjutnya yang ke-24. Ya, hadisnya panjang-panjang ya. An Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas an abihi qala waqafa Umar bin Khattab bil Jabiyah faqala rahimallahu rajulan sama'a maqalati fawa'aha inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fina kama qami fikum summa qala ihfaduni fi ashabi summa alladzina yalunahum salasan summa yaksirul haraju wa yadharul kadiba wa yashhadur rajulu wala yashahadu wa yahlifu wala yastahlifu man ahaba minkum buhatal jannati fa alaihi bil jamaati fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnain ab'ada ala la yakhalluwanna rajulun bi imra'atin fa inna syaitanu salisuhuma man syarathu hasanatuhu wa sa'athu sayiatihi fahuwa mu'min. Yang artinya dari Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas dari bapaknya dia berkata Umar bin Khattab berhenti di Jabiyah lalu dia berkata semoga Allah membelas kasihani seseorang yang mendengar ucapanku lalu memahaminya. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kami seperti keberadaanku ini di antara kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah wasiatku pada para sahabatku, orang-orang sesudah mereka dan generasi sesudah mereka lagi. Beliau mengucapkannya 3 kali. Setelah itu banyaklah kegoncangan dan nampaklah kedustaan sehingga seorang bersaksi padahal tidak dimintai untuk bersaksi dan bersumpah padahal tidak dimintai bersumpah. Barang siapa dari kalangan kalian menginginkan masuk ke dalam jannah, maka hendaklah ia menetapi jamaah. Karena sesungguhnya syaitan itu menyertai orang yang bersendiri dan ia lebih jauh dari 2 orang. Ketahuilah, janganlah seorang laki-laki menyepi dengan seorang perempuan, karena setanlah orang ketiganya. Barang siapa yang kebaikannya membuatnya senang dan kejelekannya menyusahkan, maka dialah orang yang beriman. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Ad-Dhahabi mendiamkannya. Jadi hadis ini sama ya, sama dengan yang di depan ya. Ini penekanannya pada kalimat man ahaba minkum buhatal jannati fa'alaihi bil jamaah ya. Barang siapa yang senang di antara kalian di tengah-tengah jannah fa'alaihi bil jamaah, maka kewajibannya atau maka lazimilah jamaah ya. Jadi ini hadisnya Rasulullah SAW. Jadi ini penekanan pada hadis ini sama, yaitu pada kalimat tadi man ahaba minkum buhatal jannati fa alaihi bil jamaah ya.
Nah, di situ tadi dijelaskan barang siapa dari kalangan kalian menginginkan masuk ke dalam jannah, maka hendaklah ia menetapi jamaah. Ya. Itu hadis yang ke-24. Satu hadis lagi, yaitu hadis yang ke-25. An Jabir bin Sumarah qala khatabana Umar bin Khattab bil Jabiyah qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami fikumul yaum faqala ahsinu ila ashabi summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum summa yafshul kadiba hatta yashhadar rajulu alal yamin la yas'aluha faman arada hatal jannati fal yalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnaini ab'ada wa la yahulluwanna ahadukum bil mar'ati fa inna syaitanu salisuhuma man sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyiatihi fa huwa mu'min. Ini bersama kita baca artinya. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menceramahi kami di Jabiyah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami sebagaimana aku berdiri di antara kalian pada hari ini. Lalu beliau bersabda, berbuat baiklah kalian kepada para sahabatku. Kemudian orang-orang saya ulangi, berbuat baiklah kalian kepada para sahabatku. Kemudian orang-orang sesudah mereka, dan kemudian orang-orang yang sesudah mereka lagi. Kemudian tersebarlah kebohongan sehingga seseorang bersaksi dengan sumpahnya padahal dia tidak dimintai melakukannya. Maka barang siapa yang menghendaki masuk ke dalam jannah, hendaklah ia menetapi jamaah, karena sesungguhnya syaitan itu menyertai orang-orang yang bersendiri dan ia lebih jauh dari dua orang. Dan janganlah salah seorang dari kalian menyepi dengan seorang perempuan, karena syaitanlah yang ketiganya. Dan barang siapa kebaikannya membuatnya senang dan kejelekannya menyusahkannya, maka dialah orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Jadi ini hadis ini hampir sama dengan dua hadis yang di depan tadi. Ini tadi hadis yang ke berapa? 25 ya. Jadi penekanannya ya sama, yaitu pada kalimat faman aroda buhatal jannati falyal zamil jamaah. Ya, maka barang siapa yang menghendaki di tengah-tengahnya jannah falyazamil jamaah, maka hendaklah melazimi jamaah. Di sini tadi kalimatnya agak berbeda ya. Kalau yang nomor 23 tadi falyazamil jamaah, maka hendaklah dia melazimi jamaah. Di dalam hadis yang ke-24 itu fa'alaihi bil jamaah, ya, maka tetapilah jamaah. Terus yang ke-25 sama falyalzamil jamaah, ya. Jadi ini penekanannya sama. Karena wasiatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, berbuat ahsinu ila ashabi,
ya, berbuat baiklah kepada sahabatku, kemudian orang-orang yang mengelilingi mereka yaitu tabi'in, summaladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengelilinginya yaitu tabi'ut tabi'ut tabi'in, ya. Ya, kemudian setelah itu akan tersiar kedustaan, ya, sehingga ada seorang laki-laki yang bersaksi, ya, padahal tidak dimintai saksi, ya, bersumpah, ya. Jadi hatta yashhada rajulu alal yamini la yus'aluha, ya. Ada seorang laki-laki yang bersaksi atas sumpah padahal tidaklah dia dimintai untuk bersumpah. Terus ada lagi kedustaan yang lainnya, paman aroda itu tadi, ya, sampai itu, ya. Jadi inti dari hadis ini tadi, ya, kewajiban kita untuk melazimi jamaah. Oleh karena itu mari kita usahakan, ya, kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW, melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW untuk berjamaah mulai dari keluarga kita, ya. Keluarga kita itu harus berjamaah, harus mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, perintahnya Nabi apa harus kita amalkan, sehingga kita nanti akan digabungkan oleh Allah dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Mungkin itu aja pembacaan buku Wahdatul Ummah, yaitu pada hadis yang keberapa tadi? Mulai 21, ya. Mulai 21 sampai 25. Insyaallah lain kali kita lanjutkan hadis berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.